warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Putri Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang 2018, NIM 2302418043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari bimbingan konseling dengan judul Tujuan, Fungsi, dan Orientasi Bimbingan dan Konseling. Yang pertama, saya akan membahas tentang tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari bimbingan konseling untuk membantu siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar, bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada, latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dengan tercapainya tujuan umum, siswa menjadi insan yang mandiri yang memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif. Pencapaian tujuan umum bimbingan dan konseling tersebut dalam rangka pengembangan perwujudan keempat dimensi kemanusiaan individu. Dimensi di sini dimaksudkan sebagai sesuatu yang secara hakiki ada pada manusia, di satu segi dan di segi lain, sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan. Empat dimensi kemanusiaan individu. Yang pertama ada dimensi keindividualan atau individualis. Yang kedua, dimensi kesosialan atau sosialitas. Yang ketiga, dimensi kesusilaan atau moralitas. Yang keempat, dimensi keberagamaan atau religiulitas. Yang pertama ada dimensi keindividualan, yaitu membawa seseorang menjadi individu yang mampu berdiri tegak, teguh, positif, produktif, dan dinamis. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan memungkinkan seseorang mampu berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan hidup bersama orang lain. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan memberikan warna moral terhadap perkembangan dimensi pertama dan kedua, norma, etika, dan berbagai ketentuan yang berlaku mengatur bagaimana kebersamaan antar individu. Yang keempat ada dimensi keagamaan. Dimensi keagamaan, manusia senantiasa menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya sudah dijelaskan tujuan umum bimbingan dan konseling. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami siswa yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Maka, tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk tiap-tiap siswa bersifat unik, yang memiliki arti bahwa siswa satu dengan siswa yang lain tidak boleh disamakan. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Dan yang kelima, fungsi advokasi. Sedangkan fungsi pemahaman dibagi menjadi 3. Pemahaman tentang siswa, pemahaman tentang masalah siswa, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan siswa, yaitu siswa sendiri, guru BK, dan pihak ketiga, memahami berbagai hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan siswa. Fungsi pemahaman dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemahaman tentang siswa. Pemahaman tentang siswa merupakan titik tolak upaya pemberian bantuan terhadap siswa. Pemahaman tersebut tidak hanya sekedar mengenal diri siswa, melainkan lebih jauh lagi, yaitu pemahaman yang menyangkut latar belakang pribadi siswa, kekuatan dan kelemahannya, serta kondisi lingkungannya.
Pemahaman tentang siswa dapat dikelompokkan dalam berbagai data, contohnya tentang keluarga, kesehatan jasmani, riwayat pendidikan sekolah, pengalaman belajar di sekolah dan di rumah, pergaulan sosial, rencana pendidikan lanjut, kegiatan di luar sekolah, hobi dan kesukaran yang mungkin dihadapi. Masih pada fungsi pemahaman yang kedua, yaitu pemahaman tentang masalah siswa. Pemahaman terhadap masalah siswa terutama menyangkut jenis masalahnya, intensitasnya, sangkut pautnya, sebab-sebabnya, dan memungkinkan perkembangannya masalah ini jika tidak segera ditangani. Pihak-pihak yang perlu untuk memahami masalah siswa adalah siswa itu sendiri, orang tua dan guru, serta guru BK. Selanjutnya ada pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Pemahaman terhadap siswa tidak hanya mencakup pemahaman terhadap lingkungan dalam arti sempit, seperti keadaan rumah tempat tinggal, keadaan sosioekonomi, sosioemosional keluarga, keadaan hubungan antar tetangga dan teman sebaya. Tetapi, siswa juga harus paham terhadap lingkungan yang lebih luas, yaitu diperolehnya informasi. Informasi yang diperoleh biasanya berupa informasi pendidikan dan jabatan, informasi promosi, dan pendidikan lebih lanjut bagi para karyawan, dan lain sebagainya. Fungsi dan bimbingan konseling yang kedua, yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Bagi guru BK profesional yang misi tugasnya dipenuhi dengan perjuangan untuk menyingkirkan berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan siswa, pencegahan tidak sekedar merupakan ide yang bagus, tetapi itu adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, fungsi pencegahan bagi guru BK merupakan bagian yang sangat penting dan suatu kewajiban. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh guru BK seperti mendorong perbaikan lingkungan, mendorong perbaikan kondisi diri pribadi siswa, meningkatkan kemampuan siswa, mendorong siswa untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan risiko besar. Program-program pelaksanaan fungsi pencegahan dapat melalui tahap-tahap. 1. Identifikasi permasalahan yang mungkin timbul. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber penyebab timbulnya masalah. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang membantu pencegahan masalah tersebut. Yang keempat, menyusun rencana program pencegahan. Yang kelima, pelaksanaan dan monitoring. Dan yang terakhir, evaluasi dan laporan. Fungsi bimbingan dan konseling yang ketiga yaitu ada fungsi pengentasan. Walaupun fungsi pengentasan dan pemahaman telah dilakukan, namun mungkin saja siswa yang ada di sekolah masih menghadapi masalah-masalah tertentu. Fungsi pengentasan atau perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya masalah yang dialami siswa. Fungsi bimbingan dan konseling yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Fungsi bimbingan dan konseling yang kelima yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi berupaya memberikan bantuan oleh konselor agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. Selanjutnya, kita akan membahas orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi adalah titik berat pandangan atau pusat perhatian guru terhadap siswanya. Orientasi bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi perseorangan. Yang kedua, orientasi perkembangan. Dan yang ketiga, orientasi permasalahan. Orientasi bimbingan dan konseling yang pertama yaitu orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan bimbingan dan konseling menghendaki agar guru BK menitik beratkan pandangan pada siswa secara individual. Satu persatu para siswa perlu mendapatkan perhatian. Bimbingan dan konseling yang berorientasikan individu itu sama sekali tidak boleh menyimpang ataupun bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam kelompok sepanjang nilai-nilai itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Orientasi bimbingan dan konseling yang kedua yaitu orientasi perkembangan.
Orientasi perkembangan menekankan pentingnya peranan perkembangan yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada diri siswa di masa yang akan datang. Selama tahap perkembangan, siswa mungkin mengalami hambatan perkembangan kognisi dalam 4 bentuk. Yang pertama, hambatan ekosentrisme, yaitu ketidakmampuan melihat kemungkinan lain di luar apa yang dipahaminya. Yang kedua, hambatan konsentrasi, yaitu ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian pada lebih dari satu aspek tentang semua hal. Yang ketiga, hambatan reversibilitas, yaitu ketidakmampuan menelusuri alur yang terbalik dari alur yang dipahami semula. Dan yang terakhir, hambatan transformasi, ketidakmampuan meletakkan sesuatu pada susunan urutan yang ditetapkan. Orientasi bimbingan dan konseling yang ketiga, yaitu ada orientasi permasalahan. Hambatan dan rintangan seringkali dialami oleh siswa dalam menjalani kehidupan dan proses perkembangannya. Hambatan dan rintangan dalam perjalanan hidup dan proses perkembangan siswa tentunya akan mengganggu tercapainya kebahagiaan. Oleh karena itu, maka perlu diwaspadai kemungkinan timbulnya hambatan dan rintangan yang mungkin menimpa kehidupan dan perkembangan. Kewaspadaan terhadap timbulnya hambatan dan rintangan itulah yang melahirkan konsep orientasi masalah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.